Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dari kelas ISF semester 4. Saya akan mempresentasikan tentang Muhammad Baqir As-Sadr dari mata kuliah Peradaban Islam, Sejarah Peradaban Islam. Oke. Biografi beliau, nama lengkapnya Asy Syahib Muhammad Baqir Al-Sadr. Lahir di Katimiyah di sebuah daerah Baghdad pada tahun 1935. Sadr merupakan salah seorang keturunan sarjana. Sudah jelas ya, keturunan sarjana, jadi orang cerdik yang menganut paham Syiah. Definisi ekonomi Islam menurut Baqir As-Sadr, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya. Baqir Sadr mencoba memberikan sebuah interpretasi baru yang bisa dikatakan original. Pendefinisian tersebut dibangun dari kerangka dasar dengan membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi. Menurut Sadr, ilmu ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwa, gejala-gejala lahirnya ekonomi. Pemikiran Sadr itu sama dengan pemikiran Samuelson yang memiliki pemikiran tentang ekonomi. Pemikiran Samuelson itu, ilmu ekonomi merupakan ilmu mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menentukan atau menjatuhkan pilihan dengan atau tanpa uang untuk menggunakan sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan alternatif. Sadr berpendapat permasalahan ekonomi muncul karena perilaku manusia yang zalim dan ingkar dengan nikmat Allah. Zalim yang dimaksud adalah mencari keuntungan dengan cara yang curang. Contohnya adalah penimbunan barang-barang, terus kecurangan dalam timbangan seperti itu. Terus ingkar, manusia cenderung menafikan nikmat Allah dengan semena-mena. Faktor yang dominan adalah bukan faktor alam atau ketidakmampuan alam dalam mencukupi setiap dinamika manusia, karena manusia itu sendiri yang memiliki kebutuhan yang tidak ada batas. Seperti itu. Karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki konsep kepemilikan yang dikatakan sebagai kepemilikan multijenis. Kepemilikan itu dirumuskan menjadi dua, yaitu bentuk kepemilikan swasta yang dapat dikelola hanya perorangan, dan kepemilikan bersama, yaitu menjadi dua juga, yaitu kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Jika kepemilikan publik itu dimanfaatkan bersama, tapi negara, kalau kepemilikan negara itu digunakan seluruh lingkup negara juga. Yang kedua, mendorong lahirnya gagasan A. Mengatur sistem distribusi kekayaan berdasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja masing-masing individu dalam masyarakat. Yang B. Mengintegrasikan aturan hukum Islam dalam setiap penggunaan. Yang ketiga, tentang riba, bahwa riba harus dijauhkan atau dihilangkan dan mendekatkan adanya zakat. Saya Niko Wilda akan menerangkan tentang pemikiran ekonomi dari Muhammad Baqir As-Sadr ini. Jadi Muhammad Baqir As-Sadr ini mempunyai pikiran bahwa masalah ekonomi itu tidak lahir dari kelangkaan sumber daya alam. Hal ini didukung oleh surat Al-Qamar ayat 49 dan Ibrahim ayat 32 sampai dengan ayat 34. Nah,
Jadi saudara ini berpendapat bahwa masalah ekonomi itu muncul karena dua hal mendasar. Yang pertama adalah masalah kezaliman manusia, dan yang kedua adalah manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah yang dimaksud zalim di sini? Yang dimaksud zalim menurut saudara adalah bahwa manusia cenderung melakukan hal-hal yang buruk untuk memperkaya dirinya sendiri. Contohnya adalah itikar atau penimbunan. Yang kedua adalah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Contohnya adalah eksploitasi alam dengan semena-mena tanpa memperhatikan kesejahteraan alam atau keseimbangan alam. Kemudian saudara ini berpikiran bahwa semua dapat teratasi dengan mengakhiri kezaliman dan ingkar. Beliau menawarkan dengan menciptakan hubungan yang baik antara distribusi dan mobilisasi sumber daya alam material untuk memakmurkan alam dan menyibak kekayaan. Beliau juga mengkritik dari paradigma sistem sekuler yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Baik, kunci masalahnya adalah ekonomi ada sebagai penghindaran yang sudah ada solusinya, dengan menyebutkan penyebab imajiner yang tidak ada solusinya. Itulah kritik Muhammad Baqir As-Sadr terhadap pemikiran ekonomi sekuler. Kemudian pemikiran yang kedua adalah dari teori produksi. Nah, ini ada dua, yaitu yang pertama dari aspek objektif, yaitu atau alamiah, yaitu berhubungan dengan sisi teknis atau ekonomis. Yang kedua adalah aspek subjektif yang terdiri dari motif, psikologi, tujuan, dan evaluasi hukum yang dianutnya. Kemudian untuk mendukung teori produksi ini ada dua strategi, yaitu pertama strategi doktrinal intelektual, yaitu asumsi bahwa manusia bekerja dipandang sebagai ibadah jika dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa berpedoman pada Al-Quran dan menghindari segala yang dilarang oleh Al-Quran, seperti ikhtikar atau penimbunan dan berbeli barang-barang haram. Yang kedua adalah strategi legislatif atau hukum. Nah, ini untuk keberlangsungan doktrinal, maka diperlukan hukum untuk membackupnya. Ada beberapa yang ditawarkan adalah yang pertama, tanah yang menganggur dapat disita oleh negara dan didistribusikan kepada orang-orang yang mampu atau bisa mengolahnya. Yang kedua adalah larangan terhadap hima, yakni memiliki tanah dengan cara yang memaksa. Yang ketiga adalah larangan kegiatan transaksi yang tidak produktif, seperti membeli murah dan menjual dengan harga yang tinggi tanpa melakukan aktivitas atau tanpa melakukan tenaga. Yang keempat adalah pelarangan riba, ikhtikar, dan pemusatan distribusi kekayaan dan melakukan tindakan yang berlebihan atau mubazir. Yang kelima adalah melakukan regulasi pasar dan kontrol pasar. Nah, ini dari pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr ini, doktrinal dipromosikan dengan kebijakan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi serta mempernyaman kehidupan masyarakatnya. Pada saat pemikiran ini, Sadr memahami hubungan antara agama dan negara adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga masyarakat dan negara itu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.
Saya Intan Maula Kamila, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mas Hanif. Yang pertama ada distribusi kekayaan. Dalam pemikiran Ashoder, distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan. Yang pertama, distribusi sumber-sumber produksi, di mana distribusi sumber-sumber produksi terkait dengan tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat, dan mesin yang digunakan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas. Yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif, di mana distribusi kekayaan produktif adalah hasil dari aktivitas produksi melalui kombinasi sumber-sumber produksi yang dihasilkan melalui bekerja. Selanjutnya adalah tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Menurut Ashoder, fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terdapat beberapa tanggung jawab, yaitu yang pertama, penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial. Dan yang ketiga, terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu pemerintah memberikan jaminan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Islam telah menegaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Di sini pemerintah memberikan dua jaminan. Yang pertama adalah negara harus memberikan setiap individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup dari kerja dan usahanya sendiri. Di mana masyarakat yang sudah memiliki dana diberi kebebasan untuk kerja produktif untuk kebutuhannya sendiri. Yang kedua, didasari atas kenyataan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, di mana tidak semua masyarakat mampu untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, dengan begitu pemerintah memberikan dana untuk masyarakat agar bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah usaha. Selanjutnya, mewujudkan keseimbangan sosial. Konsep keseimbangan Bakir Ashoder ini harus didasarkan pada dua asumsi. Yang pertama, fakta kosmik dan fakta doktrinal. Fakta kosmik, suatu fakta yang tidak bisa diingkari oleh siapapun bahwa setiap individu secara alamiah memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Sedangkan fakta doktrinal, hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah salah satu instrumen terwujudnya kepemilikan pribadi yang membawa konsekuensi atas segala sesuatu yang melekat padanya. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.